warisan dan kita adalah penjaganya. Saatnya bergerak, saatnya peduli, saatnya beraksi untuk bumi yang lestari. Inilah Sabai, selamatkan alam bersama aksi inspiratif. Program yang menghadirkan cerita, ide, dan gerakan nyata untuk menjaga lingkungan kita bersama. Setiap hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Programa 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Sabai, karena menjaga alam dimulai dari langkah kecil yang bermakna. Salam selamat pagi dan sana budaya di mana saja berada, pendengar seluruh tanah air. Bersama kami di Pro4 RRI Bukit Tinggi kembali hadir dengan program Sabai. Selamatkan alam bersama aksi inspiratif. Kali ini bersama saya Darwita Roza dan kerabat kerja yang bertugas siap untuk mengawal angkasa hingga 1 jam ke depan. Baik Dun Sana Budaya, kali ini kita mempunyai topik yang cukup menarik ya, di mana ini ada kaitannya dengan laut. Dari hamparan karang yang patah dan memutih, lahir harapan baru di dasar laut. Melalui tangan-tangan peduli, transplantasi terumbu karang bukan sekedar menanam, tapi menghidupkan kembali ekosistem yang hampir hilang. Kali ini dengan topik dari rusak jadi tumbuh, cerita di balik transplantasi karang. Bersama narasumber kita seorang aktivis lingkungan yang bergerak di bidang kelautan serta kehutanan, ada Uda David Andespin. Saat ini kita telah terhubung bersama Uda David Andespin. Kita akan sapa dulu. Halo Uda Andespin. Halo, Iya, sehat Uda David. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita cukup tergerak ya dengan inisiatif dari seorang putra kelahiran ya dari Desa Sungai Pinang sendiri untuk membangun desa atau kampungnya. Nah, kita mau tahu terlebih dahulu nih, udah David, kira-kira awal mula udah David tertarik ingin menerjunkan diri di dunia aktivis lingkungan khususnya ini pesisir seperti apa? Silakan. Ya baik, terima kasih. Sebelum lebih lanjut ke aktivitas kami di Sungai Pinang, ini sebenarnya bermula dari sebuah gerakan dari kampus sebenarnya, dari hobi kami masuk dunia selam. Nah, begitu balik kampung, kami mulai mengidentifikasi segala kerusakan alam lingkungan yang ada di Sungai Pinang. Nah, dari situlah mulai bermunculan gerakan bersama kawan-kawan terhadap lingkungan, khususnya terumbu karang dan mangrove. Berarti dari penelitian yang dilakukan itu terumbu karangnya cukup banyak yang rusak begitu? Ya, terumbu karangnya cukup banyak yang rusak, khususnya untuk di Sungai Pinang, baik itu kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam maupun kegiatan manusia dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bertanggung jawab lah. Bisa diberikan contoh maksudnya kegiatan yang tidak bertanggung jawab itu seperti apa? Ya, seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bom atau memang penangkapan berlebihan dan lain-lain sebagainya. Kalau dari penelitian yang telah dilakukan sebelum terjun langsung untuk melakukan transplantasi terumbu karang, itu turunnya berapa persen kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau secara presentasi mungkin kami tidak terlalu menghitung ya kerusakannya berapa persen, tapi cukup masif lah kerusakan yang kami lihat di lapangan. Nah, sehingga timbul keprihatinan kami terhadap kondisi wilayah pesisir kami. Nah, itu juga yang membuat kami tergerak untuk melakukan sebuah gerakan pelestarian terumbu karang. Baik, untuk lokasi tepatnya di mana udah Andespin? Kalau dari awal mula kami berkegiatan di Andespin itu
lokasinya masih acakan. Nah, setelah kami bermitra dengan BPSPL Padang, itu kami mulai menetapkan satu lokasi yang dikhususkan untuk pelestarian terumbu karang, tepatnya di Batu Kajang, Nagari Sungai Pinang. Itu luas lokasi cakupannya cukup luas, sekitar 5,3 hektar untuk kegiatan-kegiatan pelestarian terumbu karang bersama BPSPL Padang dan komunitas yang memang cukup aktif lah bergabung bersama kami untuk penyelamatan terumbu karang. Berarti tepatnya ini di Kabupaten Pesisir Selatan ya? Pesisir Selatan ya, Nagari Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan. Siap. Kalau perjalanan dari tahun ke tahun seperti apa? Ini dimulai dari tahun berapa? Mungkin progresnya bisa diceritakan, silakan. Kami mulai di Andespin itu dari tahun 2009 sudah mulai ada perencanaan sih pembentukan kelompok Andespin. Dan mulai Mhm. aktif berkegiatan itu dari 2014 sampai mulai sekarang. Wah, ini cukup lama ya. Sudah lebih dari 10 tahun berarti ya pergerakan dari Ya, Andespin sendiri. Andespin berarti ada kesingkatan atau ada latar belakang mungkin untuk penamaannya? Andespin itu singkatan dari Anak Desa Sungai Pinang. Itu pada Hmm. tahun 2016 kami sudah mulai punya legalitas kelompok, Mhm. payung hukum kelompok. Nah, itulah yang membuat kami leluasa untuk melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain terhadap kegiatan-kegiatan pelestari lingkungan, khususnya terumbu karang. Baik, baik. Kemudian tantangan yang terjadi di lapangan seperti apa? Tentu tidak mudah ya untuk membangun kembali kepedulian, kemudian apalagi menggerakkan masyarakat ya di sekitar yang mungkin terkategori sudah zona nyaman nih. Ini kan baru mulai dari nol lagi di tahun 2014. Kira-kira seperti apa tuh tantangannya? Kalau untuk berkegiatan di lapangan tantangan cukup cukup beragam ya. Mulai Mhm. dari tantangan kebiasaan masyarakat, ketidakpercayaan terhadap keberhasilan kegiatan, maupun tantangan yang lebih krusial itu ada pada pendanaan dan keterbatasan peralatan sebenarnya. Tapi kalau tantang-tantang lain itu cukup 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 bisa kami maklumi karena memang kita berkegiatan di lapangan. Tapi dua hal tadi yang memang cukup menjadi tantangan yang membuat kami kadang-kadang kewalahan lah untuk menghadapinya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kami bisa melewati semua tantangan itu. Baik, apa cerita yang menarik yang mungkin bisa dibagikan dalam menghadapi tantangan ini? Karena memang sudah rahasia umum ya, menghadapi masyarakat dengan pola yang sudah terukur seperti biasa, tapi ini ada perubahan yang harus diajukan ini, dilakukan bersama-sama. Ini gimana? Kalau sebenarnya apa kita tetap konsisten untuk mengajak atau mungkin melibatkan sebisa mungkin masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan kita gitu. Karena memang pada dasarnya kegiatan-kegiatan pelestari lingkungan itu pada masyarakat itu bukan menjadi tanggung jawab penuh, tidak, tapi sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya gitu. Nah, ini kan lebih ditekankan kepada para pemangku kepentingan yang memang sudah dinobatkan untuk bertanggung jawab penuh lah terhadap lingkungan. Nah, Hmm. idealnya kan masyarakat cukup cukup membantu selama ini gitu. Nah, yang lebih khawatirnya kami dengan adanya pemangkasan anggaran itu kan cukup membuat kita terbatas juga untuk melakukan kegiatan yang memang selama ini lancar-lancar saja gitu. Nah, sekarang membuat kami lebih bagaimana berpikir untuk mendapatkan kegiatan agar kegiatan kita tetap berjalan lancar gitu. Baik, baik. Ini sepertinya bukan hanya permasalahan Andespin saja ya. Sepertinya Ya semua. permasalahan seluruh Indonesia. Nah, yang menjadi ketakutan kita ke depannya kan itu gitu. Jangan jangan nanti pemangkasan anggaran dari semua kementerian itu membuat kegiatan yang selama
ini kita gagas itu terhenti. Nah, itu kan cukup menakutkan bagi kita. Apa yang Betul sudah betul. kita buat selama ini ditinggalkan kan akhirnya menjadi rusak. Mhm mhm. Apalagi monitoring itu juga membutuhkan anggaran ya? Nah, itu dia. Jangan nanti Baik. kita sudah bersusah payah selama ini membuat kegiatan, sudah kelihatan subur, lalu kemudian mati secara massal kan tidak bagus. Baik. Sebetulnya dari tahun 2014 itu sudah berapa, lokasi dan berapa meter yang dibangun transplantasi terumbu karang ini kira-kira di kawasan Desa Sungai Pinang ya? Silakan udah David. Kalau untuk secara keseluruhan itu di Sungai Pinang hampir di semua titik kritis kita tanami Mhm. terumbu karang. Cuma kita untuk dari 2019 sampai sekarang itu kita terfokus pada satu titik yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan tadi, sekitar Mhm. 5,3 hektar. Nah, itu cukup bagus perkembangannya. Terakhir kami melakukan monitoring sekitar 4 bulan yang lalu, itu cukup bagus dia tumbuhan. Nah, dari 4 bulan lalu sampai sekarang itu hampir tidak ada lagi penyelaman atau monitoring. Baik. Sebetulnya kalau untuk, melakukan monitoring itu butuh berapa kali berapa waktu mungkin? Kemudian apa yang harus krusial dilakukan supaya, terumbu karang ini yang sudah ditanam, yang sudah ditransplantasi ini tumbuh dengan baik dan juga dengan semestinya ya? Ya, kita selama ini cukup rutin melakukan kegiatan itu 1 bulan, itu rutin kita melakukan monitoring, dan proses monitoring sendiri diantaranya kita membersihkan sedimen-sedimen yang memang melekat pada bibit terumbu karang yang kita tanam. Belum lagi bekas alat tangkap ikan nelayan kita yang memang tersangkut di rak-rak besi atau media transplantasi terumbu karang kita. Nah, jadi kita melakukan monitoring tidak sekedar melakukan penyelaman, foto-foto, euforia tidak gitu, tapi ada proses rentetan proses yang memang harus kita lakukan untuk memastikan terumbu karangnya tumbuh dengan baik. Mhm Dan juga kita mhm. melakukan pendataan seberapa besar pertumbuhannya dari tahun ke tahun gitu. Baik. Nah ini dari proses itu, apakah nanti akan dilaporkan kepada pihak Kementerian Kelautan atau mungkin dinas terkait? Kita dari kelompok tidak diwajibkan membuat laporan, tapi memang setiap kali kita melakukan monitoring itu kan perwakilan dari dinas terkait ikut serta dalam dalam Mmm. proses monitoring tadi gitu. Jadi kita tidak harus melakukan apa namanya melaporkan kegiatan kita. Kecuali ada komunitas-komunitas atau pihak-pihak tertentu yang memang butuh data pertumbuhan transplantasi kita. Mhm mhm. Untuk, gerakan pemuda bagaimana? Apakah hanya, ketertarikan dari Uda David sendiri atau mungkin ada perekrutan nih untuk, para pemuda-pemudi khusus anak desa Sungai Pinang gitu? Biar visi dan misi sama barangkali. Ya, kita selama ini cukup banyak mengajak pemuda-pemudi Negari Sungai Pinang cukup tertarik, tapi kan itu hanya sebatas kepedulian aja, tanggung jawab sosial mereka saja gitu. Kita Mhm. tidak bisa melibatkan secara langsung khususnya masyarakat kita, karena Mhm. memang mereka juga ada kebutuhan lainnya, permasalahan ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi kita Mhm hanya mhm. mengajak siapa yang bisa kita ajak. Berarti sukarela Tapi ya selama ini ini? kita di Andespin punya anggota tetap sebanyak 6 orang, semuanya sudah mempunyai lisensi selam. Mhm mhm mhm. Jadi saat dibutuhkan juga sudah standby begitu ya? Standby dia, siap perang. Ah, baik baik. Ini bagaimana dengan cuaca akhir-akhir ini? Apakah berpengaruh juga terhadap, monitoring terumbu karang selain pembiayaan atau pendanaan? Ya, kalau kita berpedoman pada cuaca, apalagi belakangan ini sering terjadi badai hujan atau hujan badai, banjir dan segala macam, itu cukup berdampak negatif terhadap terumbu karang kita, ekosistem terumbu karang.
Apalagi kalau misalnya banjir, lalu kemudian air banjirnya bermuara ke laut, itu cukup membuat terumbu karang kita mengalami kerusakan atau mungkin yang disebut bleaching tadi, coral bleaching. Iya, berarti, maksudnya mungkin bisa dijelaskan apa itu coral bleaching biar, para pendengar kita juga bisa paham ini. Udah David silakan. Coral bleaching itu biasa kita sebut sebagai pemutihan massal terumbu karang gitu. Mhm. Diakibatkan oleh kenaikan suhu air laut, pengasaman air laut, dan juga diakibatkan oleh penangkapan ikan berlebihan oleh masyarakat nelayan pesisir. Nah, jadi ada hal-hal yang memang harus kita jaga supaya tidak terjadi yang namanya coral bleaching tadi. Berarti, ibaratnya banjir yang terjadi November lalu itu muaranya ke laut dan ini juga dikhawatirkan berdampak terhadap, transplantasi terumbu karang yang tengah dibangun dari tahun 2014, begitu maksudnya? Nah, ya itu tadi. Jadi kita tahu bahwa terumbu karang itu bukan tumbuhan dia, tapi hewan dia. Jadi Mhm. kalau misalnya semua sedimen yang berasal dari daratan itu bermuara ke laut, itu bisa saja menutup permukaan terumbu karang yang mengakibatkan terumbu karangnya tidak tidak bisa melakukan pernapasan, berkembang Mhm. biak seperti biasanya gitu. Nah, lalu kemudian terjadilah yang namanya coral bleaching atau pemutihan massal tadi. Baik, baik. Ini semakin menarik ya cerita kita, udah David. Namun sepertinya kita harus rehat sejenak. Nanti kita akan terhubung kembali setelah yang berikut ini. Cinta pada laut bisa ditujukan dengan berbagai cara loh, mulai dari menghemat penggunaan listrik dan energi, mengurangi pemakaian plastik sekali pakai, memilah sampah, mengkonsumsi ikan dari hasil tangkapan ramah lingkungan, dan ikut mengkampanyekan cinta laut melalui media sosial. Cinta untuk laut dapat dilakukan dari rumah dengan cara mudah dan menyenangkan. Onde onde de ulah cinta sansai jua kita jadinya barambui angin gunung singgalan membawa pasangan kasuh barang laut memaki ombak nan gelombang hati dan tinggal tolonglah jemput tinggi tinggi awan bararang adia dan cinta antahlah di mana tolong caliakan rindu di dado antah kasia denai sampaikan hanguilah hati taraga nak basuh
lupakan. Onde onde de ulah cinta sansai jua kita jadinya. Awan bararang adia dan cinta antahlah dima tolong caliakan rindu di dado antah kasia denai sampaikan. Hanguilah hati taraga na basuh badan bapisah dedi di rantau urang. Pulanglah udah capui tabah, capuilah denai gangguanlah tabah. Jika udah dalam betiba malang di udah mungkin basuh jo tanah kuburan. Maafkan denai pinta jo pinta usah lupakan. Onde onde de ulah cinta sansai jua kita jadinya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Dulsana Budaya kembali lagi bersama kami dalam program Sabai. Selamatkan alam bersama aksi inspiratif. Masih bersama saya Darwita Roza dan narasumber kita saat ini sudah terhubung via Google Meet ya. Ada Uda David Andespin, seorang eh, peduli lingkungan, seorang aktivis lingkungan yang bergerak di bidang kelautan serta kehutanan. Nah, tadi kita sudah membahas ya Dunsar Budaya, bahwasanya topik yang kita bahas kali ini cukup menarik, di mana kita mengangkat satu topik dari rusak jadi tumbuh, cerita di balik transplantasi terumbu karang. Nah, tadi udah David sudah menjelaskan bahwasanya ternyata ada kekhawatiran tersendiri setelah pasca bencana yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun November 2025 kemarin, itu ternyata berdampak kepada terumbu karang yang tengah dirawat ya, apalagi ditanam sudah sejak tahun 2014. Nah, ini kekhawatiran ini mungkin menjadi satu problema yang bisa kita patut untuk dukung ya untuk masyarakat Desa Sungai Pinang sendiri. Udah David, ini mungkin bisa diceritakan ya. Ini seperti apa perjuangannya Uda dan teman-teman sejauh ini dengan kondisi lingkungan yang kita tidak bisa pungkiri juga ya karena pasca bencana kemarin. Silakan. Ya baik, terima kasih. Ini kami di Sungai Pinang cukup antusias dan punya keyakinan penuh lah terhadap perbaikan lingkungan kita di Sungai Pinang, terkhususnya untuk terumbu karang. Namun akhir-akhir ini kita cukup khawatir, cukup prihatin terhadap kondisi lingkungan, apalagi belakangan ini sering terjadi hujan yang mana kemudian mengakibatkan dampak buruk bagi keberlanjutan terumbu karang kita di Sungai Pinang. Nah, ini tentu sebagaimana yang kita tahu kan juga terumbu karang kan memang susah atau lama tumbuhnya ya, berkembangnya. Itu berapa yang bisa kita tunggu dengan rentang waktu yang mungkin sudah berjalan dari tahun 2014. Kita menunggu apanya nih? Menunggu tumbuh transplantasi terumbu karang tadi maksud kami udah David. Nah, ini kan katanya kan 1 sentimeter aja itu butuh waktu. Nah, waktu yang ditunggu itu Iya, berapa lama gitu? kita sebenarnya itu tergantung perawatan atau monitoring yang kita lakukan. Namun memang secara rata-rata dan juga kebanyakan kegiatan-kegiatan pelestarian terumbu karang, khususnya transplantasi terumbu karang yang dilakukan oleh pihak lain, memang per tahunnya 1-2 cm. Namun kalau kita melakukan monitoring rutin, perawatan rutin, itu bisa bahkan melebihi dari angka tersebut, gitu, kisaran tersebut. Nah, ini dari perjalanan di awal tadi sesi pertama kan kita sudah bahas ya kalau udah David ternyata bergerak di tahun 2014. Tentu sudah 10 tahun berjalan. Seperti apa Ya. perasaan udah David melihat progres dari apa yang udah David tanam di tahun 2014 sampai sekarang di tahun 2026. Terakhir 4 bulan yang lalu ya melakukan monitoring. Kalau kami di Andespin cukup merasa senang terhadap progres kegiatan yang sudah kami lakukan mulai dari tahun pertama sampai sekarang. Itu cukup membanggakan. Namun ada beberapa hal yang memang menjadi catatan kita gitu loh. Kita tidak cukup merasa senang atau mungkin merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Namun kita tetap juga harus melakukan progres ke depannya seperti apa prosesnya gitu. Agar kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan tidak berdampak sia-sia. Baik, baik. Kemudian
apa yang menjadi motivasi sendiri ini? Apalagi dengan progres yang bisa dibilang 10 tahun perjalanan, ini dengan lika-liku ya, dilematika, dinamika bersama masyarakat yang di sana. Apakah sudah mulai nampak perubahan? Mungkin ikan yang awalnya sedikit, tiba-tiba mungkin sudah mulai berangsur gitu. Banyaknya di lokasi 5,3 hektar tadi yang dikatakan sudah rusak gitu ya oleh Kementerian Kelautan. Ya, kalau di lokasi titik di mana kita melakukan kegiatan itu cukup berkembang dengan baik, ada kemajuan. Yang awalnya sebelum kami melakukan penanam terumbu karang itu cukup kritis hamparan terumbu karang matinya. Nah, sekarang kan perlahan ada pertumbuhan terumbu karang juga berdampak terhadap perbaikan biota-biota yang berdatangan lah seperti ikan dan biota lainnya yang cukup berkumpul banyak di lokasi penanam terumbu karang kita tadi. Nah, itu tentu juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Dengan mungkin bisa meningkatkan hasil tangkapan, atau juga yang paling mendasar itu adalah kita cukup bangga bahwa selama kita berkegiatan itu perubahan perilaku masyarakat kita mulai bergeser dia. Yang tadinya tidak peduli, sekarang sudah perlahan pedulilah terhadap lingkungan. Baik, baik. Ini bisa dibilang kawasan masyarakat yang melaut ya, Ya, untuk kawasan ikan-ikan. Iya, baik. Ini sudah cukup mulai naik lagi, ini potensi ikan-ikan yang ditangkap atau masih dalam proses? selama ini cukup naik lah hasil tangkapan nelayan kita dengan adanya kegiatan kita penanam terumbu karang tadi. Bahkan yang selama ini hasilnya menurun, sekarang sudah naik lah hasil tangkapan nelayan kita. Baik, udah David. Dengan kesabaran yang dituntut harus betul-betul sabar, apalagi proses yang betul-betul bisa dibilang ini butuh waktu bertahun-tahun ya untuk tumbuh kembang dari transplantasi terumbu karang. Ini bisa dijelaskan kepada pendengar dan pemirsa RRI Net seperti apa proses transplantasi terumbu karang yang baik dan benar, dan kemudian seperti apa perjuangan bagi para relawan ya seperti udah David sendiri supaya terumbu karang yang ditanam tadi, ditransplantasi tadi betul-betul tumbuh dan berdampak terhadap lingkungan serta perekonomian masyarakat pesisir apalagi di Desa Sungai Pinang. Silakan. Oke, kalau proses transplantasi yang kita lakukan itu sebelum kita melakukan proses aksi di lapangan, kita pertama-tama hal yang harus kita lakukan adalah identifikasi lokasi di mana kita harusnya melakukan penanaman terumbu karang. Setelah nanti kita menemukan atau mendapatkan lokasi, kita bisa melakukan penanam terumbu karang, baru kemudian kita tentukan metodenya seperti apa, media yang akan kita gunakan untuk transplantasi terumbu karang. Setelah itu nanti kita melakukan penanam terumbu karang, kita cari bibit dari sekitar yang ada di sekitar tempat di mana kita akan melakukan kegiatan penanaman. Lalu kemudian proses terakhir itu adalah proses monitoring. Monitoring itu di antara prosesnya adalah kita membersihkan sedimen-sedimen yang mungkin saja melekat di antara bibit-bibit yang kita tanam, pergantian bibit-bibit yang mati, lalu kemudian kita juga melakukan pendataan terhadap seberapa besar kemungkinan terumbu karangnya hidup. Entah itu kita lakukan per bulan atau mungkin per tahun kita melakukan pendataan. Tapi yang pasti kita melakukan monitoring terhadap penanam terumbu karang tadi adalah kita melakukan rutin per 1 bulan sekali. Gitu. Baik. Ini kalau boleh diceritakan apa kesalahan yang paling fatal atau paling umum terjadi ya dalam upaya transplantasi terumbu karang?
Selama ini kita melihat kegagalan yang terjadi terhadap sesuatu kegiatan itu adalah tidak adanya proses pemantauan atau monitoring tadi. Kebanyakan kegiatan itu hanya dilakukan di saat kita melakukan kegiatan, tapi setelah itu kita tidak melakukan yang namanya monitoring atau proses pertanggungjawaban lah gitu. Kita tidak bisa menunggu keajaiban sesuatu yang kita tanam itu pasti akan tumbuh, tidak. Ada proses-proses yang harus kita lakukan untuk memastikan bibit-bibit yang kita tanam ini adalah tumbuh, dan itu melalui monitoring tadi. Nah, acap kali kegiatan yang dilakukan beberapa pihak itu mereka hanya melakukan penanaman tapi tidak melakukan perawatan atau monitoring tadi. Seremonial saja begitu ya? Ya, bisa dikatakan begitu. Tapi itu tidak terjadi di Desa Sungai Pinang ya? Mungkin di daerah lain barangkali. Ya, barangkali di daerah lain, dan kami di Sungai Pinang, nah itulah bedanya kelompok masyarakat dengan kelompok-kelompok yang memang hanya mencari pencitraan gitu. Kita cukup bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kita lakukan di lapangan. Karena memang itu beranjak dari rasa peduli kita terhadap nagari kita. Baik. Kemudian tadi sempat dibilang juga bahwasannya masyarakat itu sudah mulai peduli ya dengan aktivitas-aktivitas yang kecil seperti ini, tapi cukup berdampak terhadap tangkapan ikan. Sejauh mana masyarakat Desa Sungai Pinang itu peduli kembali ya dengan merawat alam tanpa harus memperhatikan hal-hal yang berbau uang ya. Kadang kan mungkin orang yang bergerak harus ada uang dulu seperti itu. Ya, kalau kepedulian masyarakat memang selama ini tidak semua masyarakat ikut terlibat langsung pada kegiatan yang kami lakukan, tidak. Tapi cukup membanggakan walaupun sebenarnya secara prinsipil mereka ikut membantu mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Dan itu sesuatu yang bagi kami istimewa gitu loh. Walaupun kemudian mereka tidak ikut secara langsung aksi di lapangan. Yang memang selama ini kan mereka melakukan penangkapan di sembarang tempat. Sekarang mereka sudah berani mengatakan, oh di sini ada penanam terumbu karang, kita tidak pantas untuk melakukan penangkapan ikan di sini gitu. Merusak. Jadi sebenarnya yang kita harapkan kepada masyarakat itu tidak hanya keterlibatan langsung di lapangan, tapi cukup dengan prinsipal tadi itu sudah cukup membantu kita untuk berkegiatan. Kesadaran ya untuk saling menjaga Ya, lingkungan ya. kesadaran. Baik. Kemudian apa momen paling berharga bagi komunitas Andespin sendiri ya saat melihat progres yang sudah mulai berkembang dari tahun 2014 ini? Momen apa ya, Mama? Kalau momen yang paling berharga sih tidak terlalu tidak terlalu ada gitu. Cuma setiap kegiatan bagi kami itu adalah sesuatu yang wah untuk kami lakukan. Nah, itu kami anggap sesuatu yang memang penting untuk kita lakukan di lapangan. Diingat tadi kondisi-kondisi di lingkungan kita sudah cukup parah. Berarti dapat dikatakan setiap berkegiatan itu adalah momen yang perlu disyukuri gitu ya? Iya gitu. Baik. Kemudian menurut Uda David sendiri, apakah transplantasi saja cukup untuk menyelamatkan terumbu karang atau ada langkah lain? Ya, kalau kita katakan transplantasi cukup untuk menyelamatkan lingkungan kita, tidak gitu. Tapi itu bagian dari yang bisa membantu untuk pemulihan keberlanjutan ekosistem terumbu karang, tapi tidak cukup membantu. Ada hal-hal yang memang bisa kita sinkronkan dengan kegiatan kita. Bisa jadi mungkin
kawan-kawan pemuda melakukan kampanye gerakan peduli lingkungan. Ya, kalau sekarang kan kita lebih aktif di media sosial, bisa saja membuat semacam kampanye untuk peduli khususnya terumbu karang, atau mungkin kita berharap kepada pemerintahan kita untuk serius membuat semacam regulasi tentang keberlanjutan atau pelestarian terumbu karang kita gitu. Jadi yang selama ini kita lakukan, transplantasi yang kita lakukan itu tidak cukup membantu, tapi cukup mewakilkan lah. Baik, baik. Kemudian sejauh perjalanan di tahun 2014 ya, apakah bisa dikatakan 5 hektar lebih terumbu karang yang rusak di Desa Sungai Pinang itu sudah di-cover kembali dengan program transplantasi terumbu karang yang dilakukan oleh komunitas Andespin sendiri? Sudah, titik yang seluas 5,3 hektar tadi itu sudah kita tanami semua dengan bibit terumbu karang. Tidak semua, tapi kan dia beransur tumbuh dia. Sekarang ini di 5,3 hektar tadi ada sekitar 1.000 bibit terumbu karang hampir sudah kita tanam di lokasi tersebut. Dan itu kalau kita bandingkan di lokasi yang lainnya itu cukup bagus dibanding dengan lokasi yang lain yang ada di sekitar Sungai Pinang. Maksudnya kampung atau desa tetangga begitu? Ya, karena memang khusus di kawasan Mande sendiri itu penanaman terumbu karang aktif dilakukan cuma di Sungai Pinang. Oh, baik, Cuma di baik. Sungai Pinang kita mempunyai lokasi untuk pelestarian terumbu karang atau penanaman terumbu karang. Di desa tetangga tidak ada. Seperti Sungai Nyalo, Mande tidak ada. Berarti ini semacam nilai plus juga ya untuk desa atau nagari Sungai Pinang terhadap kepedulian lingkungan. Ya, Iya, dengan adanya patut berbangga diri ya, Uda David dan teman-teman di komunitas. Ini seperti apa support dari pemerintah daerah maupun pusat terhadap perjuangan ya, ini masyarakat atau pemuda-pemudi yang benar-benar ingin turun langsung, peduli langsung terhadap lingkungan pesisir mereka. ya kita di Andespin cukup berterima kasih kepada pemerintah, baik itu daerah maupun pusat terhadap dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan gitu. Dan itu cukup membuat kita tetap bersemangat dalam melakukan kegiatan. Dan ada pemerintah dinas terkait yang memang membantu kita secara peralatan atau mungkin mitra program kegiatannya mungkin seperti BPSPL tadi gitu. Sebab kalau kita berharap kegiatan pelestarian lingkungan cuma dilakukan oleh kelompok masyarakat itu tidak mungkin. Makanya tadi kita katakan bahwasanya untuk lingkungan kita punya tanggung jawab peran masing-masing kita. Gitu. Iya, baik. Apa harapan yang ingin disampaikan oleh Uda David mewakili teman-teman di komunitas dengan kondisi yang ada saat ini? Kalau harapan kami untuk kedepannya, kita berharap ini kan ada pemangkasan anggaran dari pusat sebenarnya. Itu cukup membuat kita terbatas untuk melakukan kegiatan di tingkat tapak gitu. Nah, kita berharapnya pemerintahan bisa mengkaji ulang tentang anggaran-anggaran terkhusus untuk lingkungan. Karena kita butuh ini. Butuh bagaimana kemudian lingkungan itu bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat kita, khususnya masyarakat pesisir. Agar tarif ekonominya semakin meningkat. Sebab kalau anggaran dipangkas, lalu kemudian masyarakat kita di tingkat tapak mulai tidak merasakan lingkungan yang memang baik, itu juga bisa bahaya untuk kedepannya. Baik, terakhir apa pesan dari Uda David sendiri kepada masyarakat, ini khususnya generasi muda ya, agar ikut menjaga dan tidak merusak alam?
Ya, kalau pesan kami terhadap generasi muda, kami ingin generasi muda dimanapun berada, tidak hanya di Sungai Pinang, untuk lebih peduli atau mungkin meluangkan waktunya berbuat kebaikan terhadap lingkungan gitu, atau mungkin bisa saja ikut aksi langsung terhadap kelompok-kelompok yang memang melakukan kegiatan pelestari lingkungan, dan juga tidak hanya ikut turun ke lapangan, tapi para pemuda tadi juga bisa melakukan semacam kampanye kecil-kecilan di medianya masing-masing, bersuara lewat media, menitipkan pesan lewat media gitu, terhadap keberlanjutan lingkungan kita, khususnya lingkungan pesisir. Baik, baik. Ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara, udah David. Dan tentunya terima kasih banyak atas partisipasi bersama kami di Pro 4 RRI Bukit Tinggi, dan tentunya ilmu yang diberikan selama kita berdialog di program Sabai ini mudah-mudahan menjadi pengetahuan baru baik untuk kami di sini atau pendengar yang ada di luar sana. Dari perbincangan kita bersama Uda David Andespin tadi, membuka mata kita bahwasanya terumbu karang yang kembali tumbuh bukan hanya tentang laut yang pulih, tapi tentang harapan yang dirawat bersama-sama. Dari rusak menjadi hidup kembali, dan perubahan itu nyata ketika ada kepedulian dan aksi bersama. Karena menjaga laut hari ini berarti kita menjaga kehidupan untuk esok hari. Akhir kata, saya Darwita Roza dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada program Sabai berikutnya. Menjaga alam bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai berbuat. Dari langkah kecil, dari kesadaran hari ini, untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Terima kasih telah bersama Sabai, selamatkan alam bersama aksi inspiratif. Program yang mengajak kita peduli, berbagi dan beraksi. Sampai jumpa kembali Sabtu depan pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Sabai, karena alam yang terjaga adalah kehidupan yang berkelanjutan.